Selamat pagi. Pada kesempatan ini kita akan membahas contoh lain dari soal aplikasi dioda pada rangkaian clipper. Seperti kita ketahui, clipper adalah rangkaian yang berfungsi untuk memotong sebagian sinyal dari input dan melewatkan sinyal yang lainnya. Pada soal ini kita diminta untuk menggambarkan grafik Vout terhadap Vin, di mana Vin itu adalah sinyal sinusoidal AC yang dia memiliki pada soal tersebut ya, inputnya ini adalah 20 sin 2pi 50t dengan nilai maksimum plus 20 dan nilai minimumnya adalah minus 20. Kita lihat di sini ada dua buah dioda. Ini adalah dioda ideal 1, kita tulis gitu ya. Ini adalah dioda ideal yang kedua dengan sumber kita batasi, ini adalah sumber DC 10 volt yang tentunya nanti akan membatasi sinyal input daripada sinyal AC-nya. Jadi nanti ada nilai batasan di mana kalau kita lihat siklus setengah gelombang positif ya. Ini siklus setengah gelombang positif. Nah, nanti kita akan bergerak dari 0 inputnya itu ya. Input ini berarti dari 0, 20 balik lagi ke 0 ya. Untuk yang siklus setengah gelombang positif. Demikian pun untuk yang siklus setengah gelombang negatif mulai dari 0, 20 dan 0. Nah, nanti yang perlu dibatasi itu adalah bahwa nanti sebelum dia naik ke puncak 0 sampai 20 maka akan ada nilai batas dulu. Misalkan ini dari sini 0 sampai 10. Nah, 10 ini kita peroleh dari sumber DC-nya ini. Nah, itu range pertama, range berikutnya nanti 10 sampai 20, kemudian range ketiga 20 sampai 10 lagi nih. Yang tentunya ini siklus yang berulang, yang sama dengan siklus dari 10 sampai 20 gitu. Kemudian 10 sampai 0 kembali. Nah, ini pun juga akan sama dengan range dari 0 sampai 10. Jadi kalau kita batasi atau kita bagi, yang pertama kita lihat dulu saat setengah gelombang positif. Nah, nanti ini ada range-nya gitu ya. Range-nya itu berarti dari 0 sampai 10 gitu ya. Kemudian range berikutnya adalah 10 sampai 20 dan ini nanti akan berulang di mana range-nya itu adalah dari 20 sampai 10, kemudian range-nya itu berulang kembali dari 10 ke 0. Ini untuk yang setengah gelombang positif. Oke, kita lihat dulu pada saat range-nya itu adalah 0 sampai 10 gitu ya. Jadi kalau kita buat gambar, ini dioda yang pertama yang ideal 1, kemudian ini yang kedua. Nah, ini adalah 10, ini Vout. Nah, kita permisalkan saja karena ini adalah setengah gelombang positif, berarti kita dapatkan di sini adalah positifnya gitu ya. Kemudian range-nya katakanlah kita ambil dari 0 sampai 10, katakanlah besarnya 5 untuk mempermudah kita gitu ya. Sehingga nanti kita akan buat asumsi dulu ya, bahwa asumsi di ideal 1 dan ideal 2. Jadi kalau misalkan ada plus 5 inputnya,
maka ini akan ada muncul arus ya. Ini 5, kemudian dia lewat dioda ideal 1, juga lewat dioda ideal kedua. Sementara sumber tegangan DC 10 dia juga akan menghasilkan arus yang arahnya dari potensial tinggi ke potensial rendah seperti ini. Ini saya tuliskan I10 yang nanti akan terbagi seperti ini. Nah, ya, dia juga lewat dioda ideal 1. Nah, ini adalah asumsi yang kita buat. Sehingga kalau kita lihat ya, kita lihat di dioda ideal 1, dioda ideal 1 tersebut dia dilewati oleh arus 5 dan arus 10 gitu ya. Nah, arus 10. Kalau kita lihat dari sini, maka resultan arus yang dihasilkan karena dua-duanya itu searah gitu ya. Ini resultannya arahnya ke bawah gitu ya. Nah, resultan ini akan menyebabkan arah arus tersebut dia mengalir dari katoda ke anoda. Atau kita asumsi ya, kita buat asumsi dioda ideal tersebut dia kondisinya adalah off, atau kita buat open circuit. Sementara pada dioda ideal yang kedua dia dilewati juga oleh dua arus, yaitu arus 5 dan arus 10. Yang kalau kita lihat di sini arah arusnya berlawanan, tetapi kita asumsikan bahwa arus 10 volt ini potensialnya lebih tinggi, sehingga arusnya pun lebih besar, maka kita dapatkan resultannya arahnya ke atas. Yang kalau misalkan resultan ini kita lihat asumsinya karena dia mengalir dari katoda ke anoda atau potensial di katoda lebih tinggi daripada anoda, maka asumsi dari dioda ideal kedua tersebut ini adalah juga sama off atau kita buat open circuit. Nah, sekarang kita lakukan pemodelan. Nah, tentu di pemodelan ini kita harus buktikan dulu bahwa betul apa yang kita buat asumsi tersebut itu ternyata benar adanya gitu ya. Karena kalau tidak benar ya berarti asumsi yang kita buat itu harus kita ulang kembali gitu ya. Oke, kita lihat di sini gitu ya. Kalau pemodelan ini mengatakan bahwa dua-duanya dioda tersebut itu off atau open circuit, maka dari sini kita akan dapatkan bahwa Vout-nya itu sama dengan plus 5. Gitu. Plus 5. Atau kita katakan di sini, kita nyatakan bahwa karena plus 5 itu mewakili daripada tegangan input gitu ya, maka kita dapatkan bahwa hasil di sana Vout-nya itu sama dengan plus tegangan input. Oke, kita buktikan bahwa tegangan output di sana itu sama dengan tegangan input. Jadi kalau kita ambil contoh, misalkan tadi plus 5 gitu ya. Sini berarti dia plus 5 juga. Sini juga dia plus 5 juga gitu. Nah, kalau kita lihat pada dioda ideal yang pertama ya, ini ideal 1, bahwa V katoda itu plus 5, V anoda itu adalah 0 ground. Berarti potensial katoda lebih tinggi daripada potensial anoda, sehingga asumsi dioda ideal tersebut ini off, ini sudah terbukti. Kemudian kita lihat juga pada dioda ideal yang kedua, kita lihat tegangan atau potensial di katoda itu dia plus 5, sedangkan potensial di anoda ini kita lihat ini adalah plus 10 gitu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa
potensial di katoda. Oh ini maaf kebalik. Ini adalah anoda, ini katoda. Ini kita lupa untuk memberikan nilainya dulu. V anoda ini kita lihat adalah plus 5, sedangkan V katoda ini adalah plus 10 gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa katoda lebih tinggi daripada anoda, sehingga bahwa dia ideal kedua itu adalah off atau open circuit ini sudah terbukti. Dengan demikian kalau dia sudah terbukti, maka kita nyatakan bahwa untuk range tengah 0 sampai 10 pada saat siklus tengah gelombang positif yang kita peroleh V out-nya itu sama dengan plus V in. Nah, kemudian berikutnya kalau kita masuk ke range dari 10 sampai 20 gitu ya. Nah, ini tentunya kalau kita gambarkan yang sama gitu ya. Ini saya ambil saja kalau begitu supaya mempersingkat gitu ya. Ini saya copy saja dulu. Ini saya copy nah, kemudian sebelah sininya kita buat paste saja. Oke, ini saya ulangi lagi. Copy, kemudian kita paste ya. Nah. Oke. Nah, ini kita ganti. Misalkan kita peroleh bahwa tegangan inputnya kita ganti. Misalkan 15 plus 15. Maka akan menghasilkan arus yang arahnya digambarkan dengan warna merah tersebut gitu ya. Demikian pun arus yang diakibatkan oleh tegangan 10 volt itu ditunjukkan dengan warna gambar biru. Nah, sehingga dari sini kalau kita gambar kembali pada dioda ideal yang pertama gitu ya. Seperti ini dilewati oleh dua arus. Ini adalah yang 15. Kemudian yang ini adalah yang 10. Maka kita lihat pasti resultan arusnya itu resultan arusnya ini pasti ke bawah. Resultan, maka asumsi dioda ideal ke-1 itu pastinya adalah off atau open circuit ya. Sementara kalau kita lihat pada dioda yang kedua itu dilewati oleh arus 15, juga dilewati juga oleh arus 10. Dan kalau kita lihat resultannya itu karena arus 15 ini pastinya lebih besar gitu ya, maka resultannya ini adalah arahnya ke bawah. Sehingga dari resultan ini kita pasti akan membuat asumsi di mana ideal kedua ini dipastikan dia kondisinya on, atau kita ganti dengan rangkaian short circuit. Nah, dengan pemodelannya kita harus buktikan dulu asumsi yang tadi kita buat gitu ya. Jadi ini berarti dia open circuit ya, ideal 1. Kemudian ini adalah short circuit, yang ini adalah tegangannya 10 gitu ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, kalau misalkan kita buat asumsi ideal yang sudah tadi kita buat gitu ya, maka di sini kita akan dapatkan V out-nya sama dengan, nah ini V out-nya sama dengan, karena ini short circuit,
maka dia tegangan V out-nya sama dengan plus 10. Oke, sekarang kita akan buktikan betul nggak dia bahwa V out-nya itu katakanlah sama dengan plus 10 gitu ya. Nah, kita buktikan dulu bahwa nanti kita lihat pada sisi dioda nih, ideal 1 gitu ya, ideal 1. Kita lihat ini katoda, ini anoda gitu ya. Berarti di sini V katodanya kita dapat peroleh dia plus 10. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti kita lihat di sisi anodanya dia katakanlah dia nilainya ground, sehingga dengan nilai potensial katoda lebih tinggi dari V anoda ideal 1 dia kondisinya off. Nah, ini sudah terbukti gitu ya. Terbukti gitu. Oke, nah langkah berikutnya kalau kita perhatikan gitu ya, pada sisi anoda ideal yang kedua, ini ideal yang kedua, kita lihat ini sisinya itu adalah ini anoda, ini katoda gitu ya. Nah, karena modelnya ideal itu berarti short circuit, kita jangan menggunakan potensial anoda dan katoda untuk memperbandingkannya. Karena apa? Karena dia short circuit, anoda ke katodanya pasti sama dengan potensialnya sama gitu ya. Sehingga harus kita buktikan dengan cara apa? Buktikan dengan cara menggunakan arus yang lewat gitu ya, arus yang lewat. Nah, ini kalau saya gambar kembali gitu ya, rangkaian di atas gitu ya, ini akan sama dengan seperti ini gitu ya. Kalau kita ingin menggunakan arus gitu ya, ini berarti kan plus 15 permisalan tadi ya gitu ya. Ini 10K, di sininya 10 gitu, positif. Nah, ini kan pasti kalau misalkan kita punya dua potensial yang berbeda, ini plus 15 dan di sebelah sini adalah plus 10, ini pasti kita punya arah arus, di mana arus mengalir dari potensial tinggi. Potensial tingginya berapa? Plus 15. Yang arah arusnya kemana mengalirnya? Arahnya ke 10 ini. Dan ini kita tidak perlu tuliskan nilainya, karena pasti ini arus mengalir yang karena dia satu line, kita akan mengalir ke bawah juga seperti ini. Yang kalau kita perhatikan, arus tersebut itu arus mengalir dari anoda ke katoda, yang otomatis ini akan mengakibatkan dioda ideal yang kedua ini on, ini sudah terbukti lagi. Karena dua-duanya terbukti, maka pada range 10 sampai 20 kita dapatkan V out-nya sama dengan plus 10 seperti ini. Nah, ini akan berulang kembali. Jadi kalau kita tulis ya, ini kesimpulan untuk setengah gelombang positif berarti ini ada 4 ya range-nya gitu ya. Range 0 sampai 10 itu sama dengan range 10 sampai 0, ini kita dapatkan V out sama dengan plus tegangan input. Kemudian range dari 10 sampai 20 akan sama dengan range dari 20 sampai 10, yang kita akan peroleh tegangan outputnya itu sama dengan plus 10 gitu. Ya, itu untuk kesimpulan setengah gelombang positif. Nah, kita akan lakukan analisis berikutnya. Jadi untuk yang setengah gelombang negatif, jadi setengah gelombang negatif gitu ya. Nah, ini pun sama gitu ya. Range-nya juga sama, pasti ada 4. Jadi range dari 0 sampai 10 gitu. Pak, kenapa nggak negatif gitu? Kan ketika kita bicara siklus setengah gelombang negatif, itu sudah kita bicara dia itu di polaritas negatif. Magnitudenya kan pasti dia positif gitu ya. Nah, ini pun akan sama range-nya dengan 10 dan 0.
Kemudian kita peroleh lagi range 10 sampai 20. Ini range-nya akan sama dengan 20 ke 10. Oke. Nah, kita analisis yang pertama range-nya dari 0 sampai 10 gitu. Kita buat pemisahan gambar kembali seperti ini. Jadi di elektronika kita harus ya setiap persoalan ya kita gambar ulang kembali rangkaiannya. Jadi yang ditumpuk dengan satu rangkaian saja gitu ya. Karena nanti kebiasaan yang kurang baik gitu ya. Nanti akan menyulitkan Anda semua. Oke, ketika kita bicara setengah gelombang negatif, perhatikan. Ini berarti kita bicara negatif. Nah, tentu amplitudenya dari 0 sampai 10 misalkan. Kita dapat peroleh, misalkan dia plus 5. Gitu. Nah, saya tuliskan begini, plusnya nggak usah kan ya. Karena plus kali minus itu kan negatif juga. Gitu. Dan ini, kalau kita lihat, minus 5 ini akan menghasilkan arus yang arahnya, gitu ya. Arahnya kan begini dia muternya. Set. Nah, yang dia akan muncul kembali di ground. Muter. Nah, ini arus minus 5. Demikian pun dia juga akan lewat arusnya pada dioda ideal kedua. Oke, perhatikan ya, ini rangkaian tertutup konsep daripada hukum Kirchhoff 1. Jadi arah arus yang karena dia negatif, dia mutar seperti yang saya tadi gambarkan masuk ke masing-masing groundnya. Demikian pun yang sumber DC 10, dia akan menghasilkan arus yang arahnya ini ke atas. Gitu ya. 10 ke atas. Yang berimbas ketika misalkan percabangan ini akan masuk seperti itu pada dioda ideal 1. Nah, kita analisis. Pada dioda ideal 1, kita lihat dia dilewati oleh arus minus 5 dan arus dari 10 gitu ya. Kalau kita lihat arus 10 lebih besar daripada arus minus 5, maka asumsinya resultannya seperti ini gitu ya. Resultan. Yang kalau resultannya seperti itu, maka arus mengalir dari katoda ke anoda atau potensial katoda lebih tinggi daripada anoda. Yang berimbas pada asumsi ideal yang pertama, dengan kondisi seperti itu dia off atau dia open circuit. Nah, ini baru asumsi yang nanti perlu kita buktikan gitu ya. Demikian pun kalau kita lihat di dioda ideal kedua dilewati oleh dua buah arus, yaitu arus yang diakibatkan oleh arus minus 5 volt dan arus yang diakibatkan oleh arus 10 volt. Yang kalau kita lihat resultannya ini pasti ke arah semua ke atas. Karena apa? Dua-dua arus tersebut itu arahnya ke atas semua gitu ya. Sehingga nanti di sini kita peroleh bahwa asumsi pada dioda ideal kedua tersebut karena arus mengalir dari katoda ke anoda atau potensial katoda lebih tinggi daripada anoda, maka dia kondisinya adalah off atau dia open circuit. Nah, ini kita lakukan pemodelan gitu ya. Nah, pemodelannya tentu untuk membuktikan bahwa betul tidak sih apa yang kita buat asumsi tersebut. Ini dua-duanya off ya. Nah, ini off. Nah, off. Ini dia off. Seperti itu. Nah, oke, ini plus 10. Ini 10K. Ini tadi minus 5. Gitu ya. Nah, kita lihat nih. Jangan lupa ini katoda, ini anoda, ini katoda. Gitu ya. Oke. Dari sini kita akan dapatkan kalau misalkan asumsi yang kita buat dua-duanya off, maka V out sama dengan minus 5 ya. Karena kalau kita bergerak dari sini kan dia open circuit ya tentu akan sama dengan minus 5 gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat buktikan. Betul nggak minus 5 gitu ya.
Jadi kalau misalkan dia minus 5 V out di sini berarti dia minus 5. Di sini berarti dia minus 5 gitu. Nah, sekarang kita lihat di dioda ideal 1. Ideal 1. Potensial katoda itu dia minus 5. Potensial anoda itu 0 atau ground. Di sini kita lihat bahwa potensial anoda lebih tinggi daripada potensial katoda. Yang seharusnya dioda ideal 1 tersebut itu dia bukannya off, tapi dia on. Kalau begitu, ini tidak terbukti. Gitu ya. Jadi kalau dia tidak terbukti, berarti kita buat bahwa asumsi, nah masih asumsi. Ketika misalkan seperti ini, berarti asumsi ideal 1 itu harusnya on atau short circuit. Oke, tahan dulu gitu ya. Ini baru kita asumsi ya. Oke, kemudian kita lihat di sini pada dioda ideal yang kedua. Pada dioda ideal yang kedua, kalau kita lihat potensial anodanya itu minus 5. Potensial katodanya dia plus 10. Karena potensial katoda lebih tinggi daripada potensial anoda, maka asumsi ideal kedua ini dia terbukti. Ya, ini berarti terbukti. Sehingga kita buat gitu ya. Nah, langkah berikutnya berarti asumsi ideal 1 ini on atau short circuit, kemudian ideal 2 ini dia off atau open circuit. Nah, kita bikin pemodelannya lagi gitu. Ya, modelan lagi. Nah, terus kita lihat nih. Ini berarti short circuit ya. Nah, terus yang di sini dia open circuit. Nah, ini V out. Oke. Nah, nanti ini juga harus kita buktikan gitu ya. Kalau misalkan memang belum yakin bahwa yang kita buat asumsinya seperti itu masih salah, ya harus kita buat asumsi dulu gitu ya, harus buktikan dulu gitu. Jadi jangan percaya dulu gitu ya. Ini katoda, ini anoda, ini katoda gitu ya. Oke, kita lihat pada saat kalau asumsi yang baru kita buat, yang satu on, yang kedua off gitu ya. Maka kalau kita hitungkan V out-nya di sini itu kan tiada lain kalau kita ngukur dari sini. Tap open circuit, jangan ke sana. Tap ini ke bawah. Udah daripada ke sebelah kiri turun ke bawah. Nah, oh ternyata potensial output atau potensial outputnya itu sama dengan 0 atau ground gitu ya. Nah, tinggal kita cek. Berarti titik sini, di titik situ potensialnya 0 gitu ya. Potensialnya 0. Nah, kita lihat bahwa di dioda ideal 1, ini ideal 1 nih, ideal 1. Kalau ideal 1 dia on, short circuit, kita membuktikannya bukan dengan potensial, tapi dengan menggunakan arus. Ya, sekali lagi, kita buat asumsinya dengan pembuktiannya dengan arus, bukan dengan potensial gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini kan ground. Nah, 0. Ini 10K. Ingat, di sini tadi ada katoda, di sininya ada anoda. Arus mengalir dari mana? Arus mengalir dari potensial tinggi ke rendah. Potensial tingginya mana? 0. Rendahnya mana? Minus 5. Berarti arusnya mengalir seperti ini. Yang kalau kita lihat pada sisi dioda ideal 1, arus tersebut arus mengalir dari 0, dari anoda ke katoda. Ketika kondisinya seperti itu, berarti apa? Berarti ini terbukti on. Nah, ini yang berarti di sini terbukti gitu. Oke, ideal kedua.
Kita lihat ideal kedua. Kita lihat ideal kedua. Potensial anoda dia dapatnya 0. Potensial katoda dia plus 10. Karena potensial katoda lebih tinggi daripada potensial anoda, maka dioda tersebut ideal 2 itu open circuit nih, terbukti gitu. Sehingga karena terbukti, maka untuk range dari 0 sampai 10 gitu ya, maka Vout-nya untuk yang setengah gelombang negatif ya, Vout-nya sama dengan 0 ya. Oke, lanjut berikutnya itu adalah untuk range dari 10 sampai 20 ya. Ini masih siklus setengah gelombang negatif gitu ya. Kita buat gambar, sekali lagi jangan malas untuk membuat gambarnya gitu. Karena setiap analisis yang kita buat itu akan berbeda juga gitu ya. Ini 10K. Ini ideal 1, ideal 2, ini plus 10. Oke, kita lihat. Ambil contoh. Karena dia setengah gelombang negatif, berarti kita dapatkan minus. Nah, itu berarti dia di polaritas negatif. Range-nya, magnitudenya 10 sampai 20. Kita ambil plus 15. Nah, plus 15 betul ya. Plus kalikan minus dari negatif gitu ya. Nah, kita buat lagi asumsi tadi, arus mengalir dari potensial tinggi ke rendah gitu ya. Maka yang di minus 15 ini dia arusnya seperti ini. I minus 15. Dia ke sana. Pun juga dia lewat ke sebelah sini. Ya. Kemudian yang 10 DC arahnya seperti ini, 10 ini masuk ke sebelah sini. Nah, kondisinya seperti itu. Nah, kita lihat. Kita analisis di masing-masing ideal. Ini ideal 1 gitu ya, dilewati oleh 2 arus yang berbeda gitu. Nah, ini ke bawah gitu ya. Ini yang 10, ini yang mana? 15 nih. Logikanya itu arus yang 15 lebih besar dari yang 10, sehingga resultannya kemana? Nah, ini resultannya ke atas. Nah, ketika resultannya itu ke atas seperti itu, maka asumsi, nah sekali lagi asumsi ideal kedua 1 itu dia kondisinya adalah arus mengalir dari anoda ke katoda. Ya. Sehingga potensial anodanya lebih tinggi daripada katoda. Maka ini dipastikan dia on. Ketika dia on, berarti dia short circuit. Ini sekali lagi baru asumsi ya, baru asumsi. Kemudian pada dioda yang kedua, ideal yang kedua, arus juga dilewati oleh 2 arus. Yang pertama arus minus 15 dan arus 10 gitu. Kalau kita lihat pasti resultannya ini dia ke atas semua nih, resultan. Maka asumsi ideal kedua karena arus itu mengalir dari katoda ke anoda atau potensial di katoda lebih tinggi daripada anoda, maka ini dipastikan dia kondisinya itu adalah off atau open circuit. Ya. Ini lakukan pemodelan. Nah, kita buat ideal 1 berarti dia on ya. Nah, on. Oke. Terus ini yang kedua itu off ya, off open circuit. Oke, maaf ini kurang ininya. Nah, plus 10. Nah, oke. Ini minus 15, 10K. Nah, ini jangan lupa ya. Ini katoda, ini anoda, ini anoda, ini katoda. Nah, ini harus kita buktikan dulu. Kalau dengan pemodelan yang masing-masing on dan off seperti ini, maka kita hitung
tegangan outputnya, nah ini ternyata tegangan outputnya itu sama dengan 0 gitu. Ya tentunya harus kita buktikan. Ya, contoh misalkan ideal 1 nih. Oke, warnanya yang berbeda nih ya. Ideal 1. Ideal 1 karena dia on short circuit, pemodelan idealnya jangan pakai potensial tapi pakai arus gitu ya. Yang kalau kita lihat di sini ini minus 15, ini 10K, ini ground. Nah, ini di sininya di atas katoda, di bawahnya anoda. Potensial 0, ground lebih besar daripada minus 15, pasti arusnya sebelah sini. Atau kalau kita lihat dari pemisalan pemodelan diodanya mengalir dari anoda ke katoda. Ini arus mengalir dari anoda ke katoda. Yang tentunya ketika kondisi seperti itu dia on, nah ini berarti dia terbukti. Gitu. Lanjut berikutnya dengan dioda ideal yang kedua. Dioda ideal kedua, kalau kita perhatikan potensial anodanya dia 0 ground, sedangkan potensial katodanya dia plus 10. Karena potensial katoda lebih tinggi daripada potensial anoda, dipastikan ini ideal kedua itu dia off. Berarti ini juga terbukti. Gitu. Sehingga untuk range 10-20 siklus setengah gelombang negatif, V-out-nya sama dengan 0. Oke, kita ambil kesimpulan nih. Kesimpulan setengah gelombang negatif. Jadi yang pertama, range 0 sampai 10 sama ya dengan range 10 sampai 0. Demikian pun juga sama, range 10 sampai 20 itu akan sama dengan range 20 sampai 10. Nah, ini untuk yang range pertama, V-out-nya tadi itu sama dengan apa sih, berapa sih? Lupa. Oh, ini 0 ya, ground 0 gitu ya. Ini 0 gitu. Kemudian yang range berikutnya juga 0 juga gitu. Ya. Nah, oke. Nah, dua kesimpulan tersebut, nah nanti kita gabungkan. Nah, kita ambil dulu ya yang kesimpulan yang sudah kita buat nih di atas gitu. Ini kesimpulan ini kita pakai buat apa? Buat menggambar kurvanya gitu ya. Kurvanya buat digambar. Oke, dah segini aja ya. Nah, biar kelihatan deh. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, sekarang saya perkecil dulu, mudah-mudahan bisa dilihat. Oke, iya. Nah, oke, kita gambar dulu. Cara menggambarnya sekali lagi, gitu ya. Nah, ini paling gampang nariknya, gini aja lah, panjang set, gitu ya. Terus sebelah sini, terus sebelah sini ke bawah. Nah, terus ini sebelah sini. Ini kalau dihapus lagi nanti pasti hilang gitu ya. Oke, ini seperti itu. Oke, kita buat ini berarti tegangan input ini adalah sumbu waktunya gitu ya. Ini anggap saja gambarnya betul lah gitu ya. Nah, gitu ya. Kurang bagus Pak. Oke lah gambarnya ya. Oke, gitu ya. Nah, kan berarti dia dari 0 sampai sini plus 20. Yang sebelah sini 0 sampai min 20 gitu ya. Ini kita plot ke atas. Berarti ini adalah tegangan input. Oke, ya. Berarti di sini adalah tegangan output. Nah, ini kita plot lagi ke atas sana. Ini V-out. Nah, kemudian di sini kita batasi aja ini T-nya gitu ya. Ini sebetulnya
Ini kehapus nih. Jadi kalau misalnya saya hapus nanti pasti hilang nih ya kalau dihapus nih yang ini. Tuh kan ya, oke. Jadi biar gambarnya tuh maksudnya gini gitu ya. Nah, set dah. Nah, terus yang ini gambarnya begini. Nah, gitu aja lah mantasnya lah ya. Yang ya bawah juga sama sih. Jadi kalau saya hapus ini jadi hilang nih. Tuh. Jadi biar maksudnya gambarnya gini. Set. Nah, di sini sumbu waktunya sampai sini. Jadi ada terputus gitu ya gambarnya. Oke, sekarang kita analisis dulu untuk setengah gelombang positif. Ini kita mulai dari sini ya. Nih. Range-nya 0 sampai 10. Kita lihat inputnya range-nya 0 sampai 10. Berarti kita lihatnya di siklus ini dulu nih. Set sampai sini dulu nih ya. Oke, yang itu dulu perhatikan. Kita batasi 0 sampai 10. Taruhlah di sini 10 nih tengah-tengah 10. Oke. Plot ke atas. Tep 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 saat dia inputnya dari 0 sampai 10, tegangan outputnya sama dengan tegangan input. Jadi kalau inputnya 0, outputnya 0. Inputnya 1, outputnya 1. Outputnya 10, inputnya 10, outputnya ya ikut 10. Oh, berarti kalau gitu linear dong. Nah iya, ini 10 nih. Nah, jadi gambarnya gimana? Gambarnya garis lurus seperti ini. Gitu. Jelas ya? Gitu. Nah, kemudian dari 10 masih siklus positif, masih siklus setengah gelombang positif. Range berikutnya itu adalah 10 sampai 20 nih yang ini. Nah, saat dia 10 lewat 20 sampai 20, tegangan outputnya sama dengan 10 gitu ya. Nah, kita plot dari situ. Nih, 10 20 tap 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 ini 20 gitu ya. Maka dia outputnya itu akan konstan di angka 10. Tarik garis lurus. Nah, gambarnya seperti itu. Ya. Nah, berikutnya ini udah selesai nih yang kesimpulan setengah gelombang positif. Berikutnya adalah setengah gelombang yang negatif. Berarti dibatasi juga dari 0 sampai 10. Nih, kita mulai dari sini nih yang setengah gelombang negatifnya. Oke, kita taruh di sininya tuh minus 10 gitu ya. Tarik set gitu. Ini tarik ke atas. Ini minus 10 gitu ya. Oke. Pada saat siklus setengah gelombang negatif, range-nya dari 0 sampai 10, outputnya 0. Berarti gambarnya 0 gini, lurus. Nah, begitu. Terus, untuk range berikutnya 10 sampai 20, nah, kita plot lagi gitu. Kita plot tep 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 tep. Nah, ini minus 20. Yang hasilnya juga sama, V-outnya sama dengan 0. Nah, oke. Nah, ini kita sebut sebagai kurva V-out terhadap V-in. Jadi ini kurva yang ini nih. Kalau diminta gambarnya. Karena V-out terhadap V-in. Ya, seperti itu. Nah, ini juga kita bisa plotkan ke output. Nah, kita plotkan ke output. Tarik saja dari sana gitu ya, dari output sini. Tep 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 ini 10 gitu. Nah, sekarang kita analisis. Pada saat 0 sampai 10, 0 sampai 10 setengah gelombang yang positif, dia akan menghasilkan kalau kita plot di sebelah sini ya. Nah, itu ini T ke 1 gitu ya, T ke 1. Jadi tulis ini T1, T ke 1. Pada saat 0 sampai T1 atau dari range inputnya 0 sampai 10, tegangan outputnya sama dengan tegangan input. Berarti dia bentuknya berupa sinyal, nah bukan lurus ya, masih ada melengkung seperti halnya sinusoidal. Karena
ini inputnya sinyal sinusoidal. Jadi bukan lurus, tapi ada melengkungnya seperti ini gitu. Karena dia sama gitu. Kemudian pada saat inputnya 10 sampai 20, kita sebut ini sebagai T yang kedua. Ini kita sebut sebagai T kedua. T kedua berarti pada saat inputnya itu adalah 10 sampai 20, tegangan outputnya sama dengan 0. Nah, ini berarti kita akan dapatkan sinyalnya ini rata. Maaf, kayak ini aja yang merah. Nah, ini rata merah. Nah, gitu. Nanti siklus itu berulang lagi. Pada saat 0 sampai 20 sampai ke 10, kita dapatkan di sini T ketiga. Ini ke T ketiga. Nah, T ketiga berarti sama saja dengan yang sebelah sini nih, gitu ya. Ini 10 T1, kemudian nilainya masih 10 gitu ya. Nah, masih 10 rata gini, set gitu. Nih, masih 10, masih hal yang sama. Baru pada saat 0 sampai T keempat atau sampai setengah gelombang negatifnya selesai, positifnya selesai, atau kita masuk kepada setengah periode, kita tulis sebagai T keempat. Nah, itu berarti dari siklus setengah gelombang positif, range-nya 10 sampai 0, tegangan outputnya sama dengan tegangan input. Berarti dia bentuknya seperti ini. Gitu ya. Ini ada agak sedikit melengkung. Gitu. Nah, sisanya sampai siklus setengah gelombang negatif, ini 0 semua nih. Tarik garis lurus.